Halo anak-anak semua, bertemu lagi bersama Mem Rosa dalam PJJ Kimia. Semoga hari ini kalian semua dalam kondisi sehat. Kita akan membahas materi tentang sel volta. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama, menuliskan notasi sel volta dan kespontanan reaksi jika disajikan reaksi redoks pada sel volta. Yang kedua, menghitung potensial sel volta jika disajikan data potensial sel dengan benar. Yang ketiga, menjelaskan kegunaan sel volta dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang keempat, merancang, melakukan, dan menyajikan laporan hasil percobaan sel volta dengan menggunakan bahan di sekitar. Yang pertama, pengertian. Sel volta merupakan sel elektrokimia di mana energi kimia diubah menjadi energi listrik. Dalam sel elektrokimia, reaksi redoks berlangsung pada bagian sel yang disebut dengan elektrode. Elektrode terdiri dari dua, yaitu yang pertama adalah anode, kemudian yang kedua adalah katode, di mana anode adalah tempat terjadinya reaksi oksidasi, sedangkan katode adalah tempat terjadinya reaksi reduksi. Berikut ini adalah gambar rangkaian dari sel volta. Bagian-bagian dari sel volta yang pertama terdiri dari dua elektrode, yaitu ada katode positif, sedangkan yang kedua adalah anode. Kemudian ada jembatan garam, kemudian cara mudah untuk menghafal yaitu kalian bisa mengingat kapan. K itu berarti katoda, P berarti kutub positif, kemudian A itu adalah anoda, N adalah kutub negatif. Maka kesimpulannya, setiap katode pasti mempunyai kutub positif, sedangkan setiap anode pasti mempunyai kutub negatif. Kemudian yang kedua, kraw, katoda reduksi, anoda oksidasi. Artinya pada katode terjadi setengah reaksi reduksi, sedangkan pada anode itu terjadi setengah reaksi oksidasi. Yang berikutnya adalah notasi sel volta. Notasi sel volta dapat dituliskan dengan rumus sebagai berikut, yaitu anode, kemudian ion, kemudian jembatan garam, kemudian ion, kemudian katode. Sebagai contoh, jadi dipisahkan oleh jembatan garam, sebelah kiri adalah anode, sebelah kanan adalah katode, atau dengan kata lain, sebelah kiri adalah oksidasi, sedangkan sebelah kanan adalah reaksi reduksi. Berikutnya, potensial sel. Potensial listrik yang dihasilkan oleh sel volta dapat kita hitung menggunakan rumus berikut. E0 sel sama dengan E0 reduksi dikurang E0 oksidasi. Atau dengan kata lain, E0 sel sama dengan E katode dikurang E anode. Nilai potensial sel tidak dipengaruhi oleh koefisien reaksi. Reaksi dikatakan spontan apabila harga E0 bernilai positif. Elektron mengalir dari anode ke katode. Logam yang memiliki E0 lebih kecil selalu merupakan anode atau selalu mengalami oksidasi. Nah, supaya lebih paham, kita perhatikan contoh berikut ini. Yang pertama, diketahui data potensial elektrode Mg2+ ditambah 2 elektron menghasilkan Mg. E0 sama dengan minus 2,37 volt. Ni2+ ditambah 2 elektron
menghasilkan Ni. E0 sama dengan minus 0,25 volt. A. Tentukan harga potensial selnya. B. Tuliskan reaksi selnya. C. Tuliskan notasi selnya. Langkah yang pertama, kita tentukan terlebih dahulu mana yang termasuk katode, mana yang termasuk anode. Untuk menentukan katode dan anode, dapat kita lihat dari harga E0. Untuk reaksi yang pertama, E0 selnya adalah kecil, lebih kecil dari E0 sel reaksi yang kedua. Maka dipastikan reaksi tersebut adalah reaksi oksidasi. Sedangkan untuk reaksi yang kedua, harga E0 selnya lebih besar dibandingkan dengan reaksi yang pertama. Maka dipastikan reaksi tersebut mengalami reaksi reduksi. Maka untuk yang A, potensial sel dapat kita cari dengan rumus E0 reduksi dikurang E0 oksidasi. Maka kita masukkan data yang diketahui. Reduksi berarti yang kedua, maka minus 0,25 dikurang minus 2,37, maka hasilnya adalah positif 2,12 volt. Nah, apabila harga E0 nya bernilai positif, maka reaksi tersebut adalah reaksi spontan, atau dengan kata lain reaksi dapat berlangsung. Kemudian yang kedua, untuk menuliskan reaksi sel, maka kita perhatikan kembali jenis reaksinya, oksidasi dan reduksi. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah menentukan reaksi yang mengalami oksidasi dan reduksi. Reaksi oksidasi berarti mengalami peningkatan bilangan oksidasi. Maka reaksinya kita tuliskan sebagai berikut. Mg tambah Ni2 plus menghasilkan Mg2 plus tambah Ni. Kalau kita tarik diagram, Mg dari biloxnya 0 menjadi positif 2, maka mengalami kenaikan, maka reaksinya adalah reaksi oksidasi sesuai dengan data. Sedangkan Ni dari biloxnya positif 2 menjadi 0, berarti terjadi penurunan bilox, maka tergolong reaksi reduksi. Atau kalian juga bisa menggunakan trik sebagai berikut. Yang harga E0 selnya besar, maka reaksinya adalah tetap. Jadi untuk reaksi ini tadi yang besar adalah reaksi Ni. Maka untuk Ni kita tulis tetap. Ni2 plus sebelah kiri, sebelah kanan adalah Ni. Sedangkan untuk E0 sel yang kecil, reaksinya dibalik. Jadi produk menjadi reaktan, reaktan menjadi produk. Maka di sini ditulis Mg menjadi Mg2 plus. Berikutnya untuk notasi. Untuk notasi dapat kita tuliskan sebagai berikut, yaitu reaksi yang mengalami oksidasi itu kita tulis di sebelah kiri jembatan garam, sedangkan reaksi yang mengalami reduksi ditulis di sebelah kanan jembatan garam. Maka notasi selnya adalah sebagai berikut. Contoh yang kedua. Perhatikan sel elektrokimia berikut. Penulisan diagram yang tepat dari gambar tersebut adalah titik-titik. Untuk menyelesaikan soal ini, maka perlu kita ingat kembali konsep yang sudah kita bahas di awal tadi, yaitu kapan katoda positif, anoda negatif. Maka berdasarkan gambar ini, maka kita dapat menentukan katode dan anodenya terlebih dahulu. Yang pertama, di sini adalah positif. Positif di sini artinya adalah sebagai katode atau reaksi yang mengalami reduksi. Sedangkan gambar yang sebelah kiri
itu ada tanda negatif. Tanda negatif atau kutub negatif berarti merupakan anode atau terjadi reaksi oksidasi. Mohon maaf salah tulis. Nah, maka untuk notasi dapat kita tuliskan sebagai berikut. Di sebelah kiri jembatan garam, kita tuliskan anode atau reaksi oksidasi. Sedangkan di sebelah kanan jembatan garam, kita tuliskan reaksi reduksi. Tadi anodenya adalah kutub negatif. Di sini adalah Zn. Maka Zn2+, kemudian CuSO4 juga sama, Cu2+ ditambah SO4 2-, maka Cu bermuatan 2+. Maka jawaban yang benar adalah A. Mudah bukan? Berikutnya, kegunaan sel volta. Salah satu contoh penggunaan sel volta dalam kehidupan sehari-hari adalah baterai atau yang sering disebut dengan sumber arus searah. Nah, sumber arus searah dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah sel primer. Yang kedua adalah sel sekunder. Sel primer adalah sel yang reaksinya tidak dapat balik, atau dengan kata lain disebut dengan irreversible. Artinya, jika sudah habis, maka tidak dapat diisi ulang. Contohnya adalah sel kering, kemudian sel alkalin, kemudian sel perak oksida. Sedangkan sel sekunder merupakan sel yang reaksinya dapat balik, sehingga dapat diisi kembali, atau dengan kata lain disebut dengan reversible. Misalnya adalah aki atau baterai litium. Nah, dalam kehidupan kita sehari-hari, sel kering itu dikenal sebagai baterai. Sel ini terdiri dari katode yang terbuat dari grafit dan anode logam seng. Sel alkalin merupakan penyempurnaan dari sel kering, yaitu dengan mengganti NH4Cl dengan pasta KOH. Beda potensial yang dihasilkan relatif tetap dan baterai lebih awet. Sedangkan sel perak oksida banyak digunakan untuk arloji atau jam tangan, kemudian kalkulator dan alat-alat elektronik kecil lainnya. Yang berikutnya adalah aki, biasanya digunakan untuk kendaraan. Yang berikutnya, baterai litium banyak digunakan untuk telepon seluler, kemudian laptop, tablet, atau perangkat elektronik lainnya, seperti gambar berikut ini. Baik anak-anak semua, materi kita pada hari ini cukup sampai di sini. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya, dan salam sehat untuk kita semua. Bye-bye.